Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Malam harinya kita salat tarawih, kita tadarus Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan itu semua menjadi catatan amal yang terbaik untuk kita semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah, walaupun ukuran yang paling sederhana firman Al-Quran, yarahu, pasti dia nanti akan melihat balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, yang paling mulia ucapannya, yang paling terbaik akhlaknya, yang paling cinta terhadap keluarga dan umatnya, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk beliau kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Dari bahasan tafsir fi dhilalil Quran, kita akan membahas satu tema, yaitu perniagaan yang terbaik. Ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal ini adalah asalnya berasal dari Al-Habasyah, dan statusnya waktu itu adalah beliau menjadi seorang budak. Ketika dia beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu juga tantangan dan cobaan beliau sudah hadapi. Terutama tantangan yang paling berat itu adalah ketika dia hadapi dari tuannya sendiri yang bernama Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf. Dia disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa, bahkan kedua kakinya diikat lalu diseret di tengah padang pasir di saat terik matahari. Kemudian tidak hanya sampai itu saja, di atas dada sahabat ini ya ditindih dengan batu sehingga dia tidak bisa untuk berbicara kecuali ucapan ahad, ahad dan ahad. Ini isyarat berarti kepada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sahabat ini ya dan melihat dia dalam keadaan sedang disiksa, keesokan harinya beliau memanggil para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin memerdekakan saudaranya yaitu Bilal bin Rabah? Maka yang paling pertama mengangkat tangannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq menemui tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, dan ia membeli sahabat Bilal tadi dengan harga yang begitu mahal. Yang penting dia harus merdeka. Diperdekakanlah oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Bilal ini menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua muadzin sebenarnya, ya. Pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Yang sahabat ini sahabat yang buta, ya.
terutama di waktu sholat subuh, ya. Sampai sekarang di Madinah atau di Mekah itu adzannya 2 kali, ya. Waktu sholat subuh, ya. Ada adzan yang pertama, biasanya jaraknya itu mungkin sekitar 1 jam, ya, sebelum masuk adzan subuh. Kemudian baru adzan yang kedua, ya. Adzan yang pertama biasanya mengumandangkannya adalah Bilal bin Rabah, ya. Kemudian adzan yang kedua baru adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mengenai perniagaan ini di dalam surat As-Saff, ya, ayat 10 dan ayat 11, ya. Kami ulangi sekali lagi, mengenai perniagaan yang terbaik ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat As-Saff ayat 10 dan ayat yang ke-11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau di Al-Quran itu kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayatnya pasti adalah sangat penting untuk kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya apa Pak biasanya? Hai orang-orang yang beriman. Dan tidak semua ayat diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya ayat-ayat yang penting untuk kita perhatikan itu biasanya Allah Ta'ala seru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh kayak puasa, ya. Puasa itu awal ayatnya apa Pak? Bu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ketika Allah Ta'ala perintahkan bertaubat, beristighfar kepadanya, Allah Ta'ala suruh dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika Allah Ta'ala perintahkan agar kita semua menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang yang kita cintai dari siksa api neraka, Allah Ta'ala awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apabila kita membaca di dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu fa asmi ilaihi sama, perhatikanlah dengan baik, kata Ibnu Abbas. Karena kenapa? Fa innahu amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu. Pasti di dalam ayat itu ada perintah dari Allah atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah Bapak Ibu kalau kita ingin tahu larangan dan perintah di dalam Al-Quran, sangat mudah untuk kita ketahui ayatnya, yaitu ayatnya biasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ada salah satu ulama ya di Timur Tengah itu yang nama Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Beliau menulis satu karya kitab, judulnya adalah Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, seruan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Jadi beliau kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Kalau kita memiliki buku ini atau kitab ini karya yang luar biasa, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek kalau di Al-Quran itu asal ada ya ayyuhalladzina amanu coba ditandai, ya. Kalau kita ketemu ayatnya lagi ya ayyuhalladzina amanu coba ditandai, ya. Ternyata di dalam ayat itu adalah ada perintah dari Allah atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita disuruh dengan seruan yang terbaik, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran seruan tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, ada seruan yang lain ya Bapak Ibu. Ada, ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya bani Adam, wahai bani Adam, keturunan Adam alaihissalam, ya. Ya ayyuhal kafirun, disebut juga hai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi tidak ada panggilan yang terbaik kecuali seruan apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, ini seruan yang indah dari Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan firman Allah, satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian semua, kita semua, min adzabin alim, dari azab Allah yang sangat pedih. Kata para ulama tafsir, ini tawaran baik dari Allah.
Kita kalau begitu ada tawaran bisnis, tawaran perniagaan, ya pasti yang ada di dalam benak kita pertama kali itu adalah meraih keberuntungan. Ketika ada kawan kita datang misalnya, ini ada nih, ya bisnis yang bagus, bisnis yang luar biasa. Kira-kira ketika kita ditawarkan, yang paling pertama ada dalam bayangan kita adalah bagaimana bisa meraih keberuntungan dari bisnis tersebut. Itu antara manusia, itu bisa jadi bisnisnya beruntung atau bisa jadi bisnisnya rugi. Ya. Jadi kalau kita menjalankan bisnis manusia dengan manusia atau kita dengan yang lainnya, bisa saja meraih keberuntungan, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa mengalami kerugian. Tapi kalau perniagaan ini dari Allah, bisnis ini ditawarkan oleh Allah, pasti bisnis ini adalah mendatangkan keberuntungan dan tidak akan pernah mengalami kerugian sedikit pun. Orang yang tawaf biasanya ada doa yang biasa dibaca, ya. Ketika tawaf di Ka'bah Baitullah ada tawaf, ketika tawaf ada doa yang biasa dibaca. Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur, ya. Bisnis yang tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun. Dan di sini dikatakan tijarah tunjikum min adzabin alim, bisnis yang bisa menyelamatkan kita semua dari siksa Allah. Dan ada anjuran baginda Nabi SAW setiap pagi hari, ya setiap sholat subuh, selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib untuk kita membaca doa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Ya, pada sholat subuh dan habis sholat apa? Maghrib, ya sebanyak 7 kali kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya kurang lebih artinya adalah ya Allah lindungin aku, selamatkan aku dari siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar. Artinya baginda Nabi SAW saja takut beliau terhadap siksaan, takut beliau terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau jelas orang yang sudah dapat jaminan apa? Ampunan. Sudah jelas beliau mendapatkan surganya Allah, sudah jelas mendapatkan kebaikan di Allah Ta'ala, tapi beliau tidak lepas untuk berlindung terus kepada Allah Ta'ala. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah meriwayatkan ketika beliau salat malam bersama Nabi SAW, dan ini menjadi dalil, ya para ulama madhab mengatakan bahwasanya salat malam itu boleh dilakukan berjamaah. Salat tahajud boleh dilakukan berjamaah. Ada sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada satu malam Abu Bakar salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Rasulullah SAW membaca ayat tentang al-jannah, jadi asal beliau membaca ayat tentang al-jannah, beliau berdiam sejenak, beliau berhenti sejenak. Beliau ucapkan Allahumma inni as'alukal jannah. Sama halnya kalau kita misalnya jadi makmum, imam membaca ayat tentang al-jannah, ayat tentang rahmat, ayat tentang kebaikan, kita boleh berhenti sejenak baca doa Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian ketika Nabi SAW melewati ayat tentang dahsyatnya siksaan Allah, maka beliau berhenti sejenak, kata Abu Bakar, beliau membaca wa a'udzubika min sakhatika wan nar, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tadi tentang al-jannah berarti doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau ayatnya tentang siksaan, kata Abu Bakar, maka beliau berhenti sejenak membaca wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ketika Rasul melewati ayat perintah bertasbih kepada Allah, maka beliau berhenti sejenak, beliau ucapkan Subhanallah. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Interaksi beliau di dalam sholat dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu, kalau kita misalnya jadi makmum, imam sedang membaca ayat tentang al-jannah, tentang rahmat, tentang kebaikan, kita diam sejenak, selesai ayatnya baca Allahumma inni as'alukal ridhaka wal jannah, atau kalau mau singkat Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian kalau ayatnya tentang an-nar, maka kita mengucapkan wa'udzubika minan nar atau wa'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau ayatnya
ayat berbicara tentang bertasbih kepada Allah, maka kita diam sejenak, kita baca Subhanallah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perniagaan ini dikatakanlah tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan jaminan kepada kita kalau kita lakukan perniagaan ini, insya Allah selamat kita di dunia dan selamat di akhirat. Dan inilah yang menjadi pembeda ya daripada orang-orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau bahasanya tafsir di dalam Al-Quran mengatakan ini adalah pembeda antara orang-orang yang beruntung dengan orang-orang yang merugi. Apa bentuk perniagaannya? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala adalah tu'minuna billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang terbaik itu adalah yang pertama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah tidak hanya sekedar ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi iman sampai merasuk di dalam hati dan jiwa kita. Kita benarkan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin kita apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hak, itu sebuah kebenaran. Tanpa kita harus memikir, apalagi kita akan meragukan statement Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang bisa jadi ya muncul di dalam pikiran manusia, muncul di dalam benak manusia untuk mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Rasul di dalam apa? Hadis ya. Apalagi kalau orang itu misalnya mengedepankan logikanya, mengedepankan rasionya, kemudian dia memerduakan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena kenapa? Ketika Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran, telah disebutkan oleh hadis Nabi SAW, itu pasti hak. Tu'minuna billah, iman kita kepada Allah. Bahkan di surat Al-Baqarah pertama kali disebutkanlah mengenai iman para jemaah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat, tetapi keberadaannya hak, itu yang disebut dengan gaib. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang tidak dilihat secara kasat mata, tetapi keberadaannya itu hak. Apa contohnya? Misalnya adalah mengenai kehidupan di alam barzakh. Ya, kehidupan di alam barzakh itu termasuk gaib atau itu? Termasuk gaib. Ya. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi kita yakin di alam barzakh, di situ ada kehidupan, di situ ada nikmat dari Allah, tapi juga di situ ada siksa. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa ketika beliau di tasyahud terakhir sebelum beliau salam, beliau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa baginda Nabi SAW setiap beliau tasyahud terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Beliau adalah berlindung di saat dalam keadaan tasyahud yang terakhir sebelum salam dengan doa tadi. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min adzabi jahannam, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan adab kubur. Berarti adalah peristiwa di alam barzakh, peristiwa di alam kubur itu adalah pasti, karena Rasul kan sampaikan dan ada doa beliau, wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah keburukan dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib.
Termasuk peristiwa yang akan dialami nanti setelah manusia melewati kehidupan dunia di alam akhirat. Itu suatu yang hak, suatu yang tidak bisa diingkari. Karena Allah Ta'ala katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahkan kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Berarti ada, mesti kita yakini sesuatu yang akan terjadi setelah manusia melewati kehidupan dunia ini. Dan itu cukup dengan iman yang Allah Ta'ala berikan. Alladzina yu'minuna bil mengimani sesuatu yang baik. Termasuk juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menginformasikan kita satu peristiwa yang di zaman beliau itu tidak terjadi, tetapi akan terjadi setelah berapa abad. Karena kenapa? Ia nyampaikan Nabi. Ya, dalam sebuah kisah para jamaah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menggali parit ya dalam satu peperangan namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Kenapa disebut dengan Ahzab? Karena berkumpulnya sekutu-sekutu untuk menghancurkan kota Madinah, menghancurkan Islam dan kaum muslimin satu. Disebut perangnya disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Di situ berkumpulnya orang-orang musyrik, berkumpulnya orang-orang munafik dan berkumpulnya orang-orang Yahudi ingin menyerang kota Madinah dan ingin menghancurkan Islam saat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat saat itu? Beliau panggil para sahabat. Siapa yang memiliki ide kita akan berhadapan dengan orang-orang Ahzab, ya, pasukan Ahzab? Maka ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kita ini menggali parit di sekitar kota Madinah? Kurang lebih parit yang digali adalah sepanjang 5 kilo. 5 kilo untuk paritnya digali oleh para sahabat. Dibutuhkan waktu berapa lama? Hampir 1 bulan baru selesai penggalian parit ini. Untuk menghalau musuh dari luar untuk masuk ke kota Madinah. Ya. Di situ ada masjid sekarang disebut dengan Masjid Sabah. Ya, Masjid Sabah. Karena ada 7 pos dulu ketika Rasulullah SAW berada di tempat ini. Ada pos ada di sebelah sini, pos sebelah sini, ada 7 tempat sehingga disebut dengan Masjid Sabah. Yang paling utama itu ada di atas bukit namanya Masjid Al-Fat. Di situ Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kemenangan pada perang Ahzab. Apa yang terjadi para jemaah yang kami muliakan, insyaallah dimuliakan Ta'ala, di saat beliau dalam keadaan menggali parit, Rasulullah SAW menggali parit, waktu beliau sedang memecahkan batu, ya, memecahkan apa? Batu. Tiba-tiba terlihat kilatan seperti api gitu ya. Begitu beliau semakin keras memecahkan batu, kilatannya pun juga semakin terang gitu, semakin jelas. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan gini, la tuftahunna al-Qustantiniyah ala yadi rajulin muslimin. Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha, kata Rasul. La tuftahunna al-Qustantiniyah. Suatu saat nanti kaum muslimin akan menaklukkan satu wilayah namanya Konstantinopel. Ya, Konstantinopel atau disebut juga dengan sebutan Bizantium. Ya, ini merupakan pusat ya gereja bagian sebelah timur. Ya, kata Nabi SAW, la tuftahunnal Qustantiniyah ala yadi rajulin muslim, di bawah tangan seorang panglima Islam. Tidak disebut siapa namanya oleh Rasul, tapi cuma beliau katakan oleh seorang panglima Islam. Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Panglimanya adalah sebaik-baik panglima yang terpilih dan pasukannya adalah pasukan yang paling terbaik. Beliau ucapkan di perang apa? Di perang Ahzab, tetapi kejadiannya berapa abad setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah Ta'ala munculkan, lahirkan seorang panglima Islam yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, dialah yang menaklukkan Konstantin atau Bizantium, yang akhirnya berubah tuh namanya Bizantium, dan Konstantinopel dirubah menjadi Istanbul. Ya, berubah menjadi apa? Istanbul, yang merupakan pusat daripada Turki Utsmani atau Khilafah Al-Utsmaniyah di zaman ya Muhammad Al-Fatih. Ya. Artinya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran,
apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu pasti terjadi. Walaupun kita belum pernah ke sana, misalnya hari kiamat, Ustaz kan kita belum pernah ke sana, belum pernah ngalamin. Ya memang kita belum ngalamin, karena peristiwa akan terjadi. Ya, cuma kita harus apa? Imani. Itu aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Imani. Allah Taala minta imani. Kita nggak usah mikir panjang. Imani aja. Pasti terjadi. Ya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, al-jannatu haqqun, surga itu hak. An-naru haqqun, neraka itu pun juga hak. Ya. Jadi wal qiyamatu haqqun, ya, kiamat itu pun juga sesuatu yang hak. Misalnya kata Nabi SAW gini Bapak Ibu, di awal Ramadan Rasul mengatakan gini, idza jaa awwalul lailatin min Ramadan, apabila datang hari pertama atau malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka apa Pak? Pintu surga seluas-luasnya. Kita imani surga itu ada pintunya, ya. Dan Allah Ta'ala buka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Walam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Ya, surga itu ada 8 pintu para jemaah. Pertama, nama pintunya babus sholat, pintu sholat. Ini berarti khusus orang-orang yang menjaga ibadah sholat yang fardu dan sunnah dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti dari pintu namanya babus sholat. Ya, apa namanya Pak? Babus sholat. Yang kedua kata Nabi, babur rayyan. Ya, nama pintu di surga itu apa? Babur rayyan. Ini rayyan untuk siapa? Orang-orang yang berpuasa, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Itu yang ketiga kata Nabi, babul haji, ya, pintu haji yang menunaikan ibadah haji dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu yang disebut dengan babul haji. Yang keempat, babul umroh, ya, dari pintu apa? Umroh. Mungkin dia tidak sempat berhaji, tapi dia bisa menunaikan ibadah umroh, dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babul umroh. Yang kelima, babul jihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam kondisi dia membela agama Allah, dipanggil dari pintu namanya babul jihad. Yang keenam, nama pintunya adalah babut taubah, pintu taubat. Yang sering beristighfar, yang selalu mohon ampun kepada Allah, selalu bertaubat kepada dia, hijrah di jalan Allah Ta'ala, dia selalu ingin menjadi pribadi lebih baik daripada sebelumnya, dipanggil oleh Ta'ala dari pintu namanya babut taubah. Yang ketujuh dipanggil dari babus sadaqah. Jadi pintu apa nih berarti Pak? Pintu sadaqah, zakat. Yang penting yang terkait tentang apa namanya harta aja deh. Sedekah, wakaf, zakat, infak, ini semua nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babus sedekah. Yang kedelapan yang terakhir namanya babus silah, pintu silaturahim. Siapa saja yang menjaga hubungan baik silaturahim dengan keluarganya, silaturahim dengan kaum muslimin, dia jaga ukhuwah Islamiyahnya, dia jaga persatuan umat, maka dipanggil nanti oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babus silah. Ada berapa tuh pintunya Pak? Ada 8 kata Nabi SAW. Nah, kemudian Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ada enggak orang yang nanti dipanggil dari semua pintu oleh Allah Ta'ala? Ya, Abu Bakar Masya Allah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ada enggak orang nanti dipanggil dari semua pintu oleh Allah Ta'ala? Kata Rasul, na'am. Ya, kata Rasul apa? Na'am. Iya, ada orang dipanggil nanti oleh Allah Ta'ala dari semua pintu. Apa kata Rasul? Dan aku berharap engkaulah salah satu orangnya, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Pak dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliaulah salah satu dari orang yang dipanggil oleh Allah dari semua pintu-pintu surga Allah. Dari babu sholat, babu rayyan, babul haji, babul umroh, babul jihad, babul taubah, babul sadaqah, babul silah, itu dipanggil sahabat yang mulia ini Abu Bakar As-Siddiq dari semua pintu oleh Allah SWT. Termasuk juga kata Nabi, kalau orang itu setelah dia berwudu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka Allah telah buka pintu surga yang 8.
Silahkan masuklah dari pintu mana saja yang kau inginkan. Setiap kita selesai berwudu, jangan lupa membaca doa apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu salah satu amalan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa rasulihi, beriman kepada rasulnya. Berarti rasulnya maksudnya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam konsep Islam itu adalah kita berkewajiban mengimani seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul kita wajib imani. Ya, beriman kepada para rasul yang pernah diutus oleh Allah taala. Ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak bisa atau tidak boleh membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Karena semuanya para nabi itu sama, para nabi itu tugasnya sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi SAW ini Nabi yang terakhir, penutup para Nabi dan Rasul, maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan melebihi daripada Nabi-Nabi yang lain. Sampai beliau katakan, Ana sayyidu waladi Adam. Apa artinya sayyidu? Apa artinya sayyid? Pemimpin. Ya, orang yang paling mulia. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin, orang yang paling mulia di antara seluruh manusia, kata Nabi SAW. Bahkan sebelum beliau lahir saja, itu para nabi dan rasul sudah diambil sumpahnya oleh Allah Ta'ala supaya mereka beriman kepada nabi yang terakhir. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu senang dengan datangnya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala yang terakhir. Bahkan Nabi Isa sendiri, saat itu Bani Israel berkata kepada Isa ini kan orangnya sangat memiliki sifat kasih sayang gitu aja. Kasih sayang kepada manusia, kasih sayang bahkan kepada binatang sekaligus, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sampai Bani Israel berkata gini, wahai Isa, jangan-jangan engkau adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Apa kata Isa? Wahai kaumku, ada nanti seorang nabi yang lebih baik dari aku, lebih mulia dariku, dan bahkan dia rahmat lil alamin. Ia membawa rahmat untuk seluruh alam semesta ini, bukan hanya manusia dan binatang. Seluruh alam semesta ini mendapatkan rahmat karena kebaikan dan kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut. Siapa dia? Kata Isa, bernama Ahmad. Ahmad maksudnya siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dia, yaitu Nabi Isa, mengabarkan datangnya seorang nabi yang terbaik yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keberadaannya sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, padahal beliau belum apa, Pak? Belum hadir, belum ada di dunia, tapi sudah disampaikan, Pak. Berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan demikian. Lau kana Musa hayyan, kalau Nabi Musa itu hidup di zamanku, jadi kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup di zamanku, apa kata Rasul? Ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada baginya kecuali dia pasti mengikuti ajaranku, kata Rasulullah SAW. Bahkan nanti Isa alaihissalam itu kan di akhir zaman akan turun dari langit, kemudian dalam kondisi rambutnya basah, memegang dua sayap malaikat, turun di bumi Syam. Syam itu, Pak, sekarang wilayahnya Suriah salah satunya, Pak. Ini menguatkan sebenarnya, Pak, peristiwa yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini di negeri yang sesungguhnya berkah, negeri yang terbaik bila Syam. Ini semua adalah apa yang pernah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Bila Syam ini kan negeri yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ada para ulama tafsir yang mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan nabinya, hambanya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa apa namanya? Isra.
Kemudian dari Al-Aqsa beliau naik ke langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha, ini disebut dengan Mi'raj, menerima perintah salat dari Allah Ta'ala. Nah, di situ di ayat itu dikatakan Pak, haulahu, sekitarnya. Allah Ta'ala memberkahi yaitu Masjidil Aqsa dan yang ada di sekitarnya. Kata para ulama tafsir, sekitar Al-Aqsa itu artinya wilayah Biladus Syam, negeri-negeri Syam. Berapa negara? Ada 4 sekarang. Yordania, Palestina, kemudian Lebanon, dan Suriah disebut dengan Biladus Syam. Ada lagi tafsir para ulama mengatakan ditambah 1 negara, Biladus Misra, yaitu negeri Mesir. Karena di situ diutusnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam, negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa yang kita saksikan sekarang ini, ya, yang kita lihat sekarang ini adalah memang sudah menjadi nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada namanya Malhamah Al-Kubra, ya, peperangan yang besar di akhir zaman. Di mana tempatnya? Kalau kita kaji dalam kajian tafsir para ulama, itulah terjadi di Biladus Syam, ya, negeri mana Pak? Syam. Makanya kan sekarang semua kepentingan itu masuk ke situ Pak, ya. Dari negara-negara besar itu masuk ke wilayah Suriah, ya. Ini memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah nanti Allah Taala utus seorang yang bernama Imam Al-Mahdi, orang yang sangat, ya, adil dan orang yang sangat berjihad di jalan Allah Taala. Kemudian dia bersama nanti Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Taala, ya, dari langit, memegang 2 sayap malaikat, rambutnya dalam keadaan basah seperti orang baru habis mandi, turun di satu tempat namanya Manaratu Isa, ya, yaitu masjid yang menaranya putih, Manaratu Isa, sampai disebut dengan Manaratu Isa. Dan itu ada masjid yang ada sekarang di wilayah Suriah, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semua nubuat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu harus kita imani. Wa bi rasulihi, dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala ketika menyebut tentang Nabi ini, kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau para Nabi itu disebut dengan namanya Pak. Ya Adam, wahai Adam. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Musa, wahai Musa. Ya Isa, wahai Isa. Itu kalau nabi-nabi yang lain disebut langsung namanya Pak. Kalau Nabi Muhammad di dalam Al-Quran tidak pernah disebut langsung namanya. Nanti Bapak Ibu cek di Al-Quran, ada nggak sebutan di situ Ya Muhammad? Nggak ada Pak. Ya, dibuka dari surat apa Pak? Al-Fatihah sampai surat nggak kita temukan Pak. Sebutan Allah Taala langsung apa Pak? Ya Muhammad, nggak ada. Tapi Nabi SAW dipanggil dengan panggilan yang sangat terbaik, panggilan yang sangat mulia, dan ini menunjukkan penghormatan Allah, kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada Rasul. Ya ayyuhan Nabi, wahai seorang Nabi. Tidak disebut wahai Muhammad, tidak. Tapi dipanggil apa? Ya ayyuhan Nabi. Ya ayyuhan Rasul, wahai seorang Rasul, wahai seorang utusan Allah. Dan tidak disebut apa? Wahai Muhammad. Apa ini maksudnya? Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan dan kedudukan Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, seluruh para malaikat. Berapa jumlahnya para malaikat itu Bapak Ibu? Berapa jumlahnya malaikat? Kalau yang kita kenali namanya ada 10 kan ya. Tapi kalau jumlahnya berapa Pak? Berapa jumlahnya Pak? Ada tahu Pak? La ya'lamuha illallah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan di Baitul Ma'mur, ya, ini mestinya apa namanya? Baitul Ma'mur. Masya Allah, persis ya, pas namanya. Baitul Ma'mur itu para jamaah tempat tawaf yang ada di langit. Posisinya kata Nabi itu sejajar dengan Ka'bah yang ada di Baitullah yang ada di Mekah. Itu sejajar kata Nabi SAW. Ya, ada namanya Baitul Ma'mur. Ya, kalau bahasa kita adalah Ka'bahnya langit, itu namanya Baitul Ma'mur. Makanya Al-Ma'mur itu yang diramaikan, rumah Allah yang diramaikan, Al-Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur di dunia apa? Ka'bah. Baitul Ma'mur yang ada di langit itu tempat tawafnya para malaikat. Berapa yang masuk setiap hari kata Rasul? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yang masuk setiap hari. Setiap hari kata Nabi SAW, 70.000 malaikat.
masuk untuk bertawaf di sekitar Baitul Ma'mur, dan mereka kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Ya, setelah masuk Baitul Ma'mur, berapa jumlahnya tadi Pak? 70.000 malaikat yang dia tidak akan pernah ulangi ketika dia sudah memasuki Baitul Ma'mur tersebut. Ya, mereka bertawaf, ya, sama seperti orang yang tawaf di mana Pak? Di Ka'bah, di Baitullah. Bahkan kalau kita perhatikan di Mekah itu Pak, tidak ada berhenti-berhentinya tawaf, ya, kecuali hanya waktu apa? Sholat, ya, hanya waktu sholat berhenti sejenak tawaf. Tapi begitu selesai sholat, langsung orang melanjutkan tawafnya. Mau musimnya panas, mau musimnya dingin, mau diguyur hujan deras, tetap tawaf. Ya, kalau kita punya di rumah itu apa? TV Mekah, yang lain Mekah, kita pantau aja, kita lihat ya, nggak ada berhenti-berhentinya Pak. Mau panas sepanas apapun di Jazirah Arab, di Saudi Pak, tetap tawaf. Ya. Dan di sana kan enak tawaf itu Pak, ya, walaupun panas, itu di bawahnya itu Pak, ya, adem, ya, bawahnya adem, nggak bakalan deh kaki kita apa namanya Pak, ya, kepanasan nggak bakalan, ya. Pertama itu memang apa istilahnya, marmernya itu nomor wahid Pak, ya, yang dipakai di Ka'bah itu Pak. Kemudian memang di bagian batu ada ruangan juga untuk pendinginnya Pak. Jadi orang mau tawaf di dalam musim apapun, apalagi musim apa namanya sejuk, ya, panas sekaligus, insya Allah tetap akan merasa apa namanya enak. Cuma ya mungkin wajah dan badan aja yang kepanasan, tapi kaki insya Allah tidak mengalami panasan, ya. Tentu itulah yang menjadikan orang itu terus semangat, ya. Terus tawaf, nggak ada berhenti-berhentinya tawaf itu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya yaumul qiyamah. Cuma berhentinya kapan saja Pak? Hanya waktu sholat. Bahkan waktu azan aja kan masih ada orang tawaf. Orang lagi sholat sunnah qabliyah masih ada yang tawaf. Tapi begitu iqamat, karena Rasulullah SAW mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau udah iqamah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali hanya sholat fardu. Ya. Ini berlaku di Ka'bah, di Baitullah, dan juga berlaku di kita di sini di masjid misalnya. Kalau udah iqamah dikumandangkan, maka tidak ada lagi anjuran untuk sholat sunnah, tapi yang kita lakukanlah sholat apa? Fardu. Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Apabila iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali hanya sholat yang wajib saja. Ustaz, gimana kalau di tengah sholat kita rupanya udah iqamat? Boleh kita putuskan, ya, boleh kita putuskan, nggak ada masalah kita putuskan. Begitu iqamat sudah Pak dikumandangkan, apalagi baru mulai Pak, baru mulai takbir, baru baca al-fatihah, iqamat udah diputusin aja. Kecuali kalau memang posisinya udah tasyahud akhir, ya, ya udah dilanjutin, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau masih posisi dalam keadaan berdiri udah iqamat, udah nggak apa-apa, kita batalkan. Insya Allah sudah mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal belum selesai ya Pak, ya, tapi dikasih pahala yang sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi itu wabi rasulih, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah dan sampaikanlah salam untuk Rasulullah SAW. Dan salam kita kepada Rasul sampai, salawat kita kepada Rasul sampai, walaupun kita jauh dari tempat beliau dimakamkan di Madinah, kita ada di sini, salawat kita, salam kita sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa saja Bapak Ibu tidak akan sampai kepada Allah kalau orang tidak memulai dengan bersalawat kepada Nabi. Ya. Doa tidak sampai kepada Allah kalau orang tidak membaca salawat kepada Nabi. Ini ada kisah di Madinah di zaman Nabi SAW, ada sahabat masuk masjid, ya, tiba-tiba langsung berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma hdini, Allahumma rzuqni. Jadi hafalan Nabi SAW tanpa dia membaca salawat, ditegur oleh Nabi SAW, wahai si fulan, apabila engkau membaca doa, awali dengan hamdalah, alhamdulillah, ya, kemudian bacalah salawat, karena apabila engkau lakukan itu, doa-doa engkau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan sampai doa kepada Allah kalau kita tidak menyebut salawat kepada apa? Siapa? Kepada Rasulullah SAW. Itulah mana tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan orang merugi kata Nabi adalah orang yang apabila mendengar nama beliau disebut tapi tidak baca salawat.
Kita dengar ceramah, kita dengar pengajian, kita dengar tausiah, nama beliau disebut Nabi Muhammad, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Gak punya harta atau kita gak mampu untuk menyisihkan harta kita di jalan Allah Ta'ala untuk berjihad, fabid doa, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang, ya. Karena kondisi ke depan kayaknya di Palestina lebih berat lagi para jemaah. Apalagi setelah kedutaan Amerika itu dipindahkan ke sana dan diakui Yerusalem itu menjadi ibu kotanya apa? Israel. Ini akan menjadi konflik besar. Dan wallahu a'lam. Ini pengamatan, ya. Kan namanya pengamatan itu ya bisa benar tapi juga tidak menutup kemungkinan salah. Tetapi wallahu a'lam, ya. Karena para ulama di Timur Tengah justru ini akan lebih menimbulkan konflik bagi pihak Palestina dan orang-orang Yahudi, ya. Justru bukan akan menimbulkan perdamaian, bukan ada Islam, tetapi justru yang akan terjadi nanti konflik yang lebih besar, ya. Apalagi sekarang dia bikin itu Pak? Tembok, ya, tembok raksasa, Pak, ya. Kemarin ada kawan kami kirimkan itu ada orang Palestina mau lewatin tembok ini, Pak, hanya untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Jadi bayangkan, ini masjid punya kita, tempat kita ibadah, tapi dihalangi untuk ibadah, ya. Kita ini Masya Allah, Alhamdulillah kita leluasa masuk masjid, keluar masjid leluasa. Di Palestina, Pak, untuk bisa sholat di Al-Aqsa itu udah deg-degan aja bawaannya, ya. Udah di antara hidup dan antara apa? Oh, yang menjaga di depan pintunya itu adalah tentara-tentara Israel, Pak. Itu sudah lengkap persenjataannya, ya. Sedikit ngelawan, Pak, udah langsung ditangkepin, Pak. Tidak ada ampun bagi orang Palestina itu, Pak. Dan mereka kan mohon maaf, perlakuan mereka kepada anak-anak, perlakuan mereka kepada orang tua, perlakuan mereka kepada kaum ibu-ibu itu udah ada manusiawinya, Pak. Ya. Dan ini memang sunnatullah kalau kita perhatikan pada dalam sejarah. Tidak pernah ada perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, Pak. Jadi kalau kita baca sirah, ya, Pak, ya, coba berapa kali ingin diadakan perdamaian, tidak bisa, Pak. Karena memang adalah mereka punya anggapan mereka adalah bangsa yang terbaik, hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Kalau yang lain ini nomor sekian. Jadi itulah yang membuat akhirnya dia merasa Pak, sombong, takabur jadinya. Jika dia melihat orang itu, Pak, di luar dia itu adalah rendah banget gitu, Pak, ya. Apalagi yang namanya anak kecil, orang tua, itu mereka nggak ada rasa ibahnya, nggak ada rasa rahmahnya. Padahal bukankah kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka penghuni langit pun juga akan menyayangi kita. Kalau mereka nggak ada sifat rahmah, Zionisme Yahudi itu udah nggak ada sifat rahmah. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di dalam kajian sejarah itu para jemaah, lambang Israel itu kan bintang David, ya, Pak, ya. Bintang David, ya. Itu kan bintang David itu ada dua piramida. Piramida itu satu mengarah ke atas dan yang satunya mengarah kemana, Pak? Ke bawah. Ini ternyata ada filosofinya, Pak. Ada maknanya. Apa maknanya bintang David ini? Di dalam dalam agenda mereka akan menguasai minan Nil ilal Furat. Mereka akan kuasai wilayah itu dari Mesir sampai Furat. Efrat itu ada di Irak. Jadi mereka akan kuasai wilayah ini. Berarti kalau kita perhatikan, hampir seluruh wilayah Timur Tengah saat ini adalah sudah menjadi bagian atau di bawah kekuasaan mereka, Pak. Coba kita perhatikan, ya. Pemimpin-pemimpin Arab itu hampir sudah di bawah kepentingan mereka. Sesuai dengan apa tadi, Pak? Lambangnya, ya, Pak, ya. Karena mereka berkeyakinan mereka akan menguasai dari Mesir min Misra ilal Furat, sesuai dengan lambangnya tadi itu, lambang piramida, yang satunya berdiri, yang satunya ke bawah, ya, satunya ke atas, yang satunya ke bawah. Oleh karena para jamaah, ya, kepedulian kita kepada Palestina itu adalah bagian daripada ukhuwah Islamnya, ya. Itu bagian daripada ukhuwah kita, tunjukkan ukhuwah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengingatkan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan saudaranya kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan orang-orang muslim.
Ini yang nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hadapannya. Kita akan diminta pertanyakan apa yang kita sudah perbuat untuk Al-Aqsa, apa yang kita sudah aspirasikan untuk Al-Aqsa. Kita mungkin cuma bisa aspirasi kita dengan dengan menyampaikan aspirasi kita, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ada kita punya harta, kita sisihkan sebagai harga untuk perjuangan saudara. Nggak bisa juga, doa. Apa Pak? Doakan, ya Pak ya. Itu imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau Ramadan kayak gini itu pasti selalu mereka doakan untuk saudara kita di Palestina, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Dan ada hal yang menarik para jamaah di Palestina itu Pak, kenapa mereka bisa bertahan walaupun mereka dalam keadaan ditekan, dalam keadaan mereka terkepung. Satu kuncinya Pak, di dalam dada mereka hanya ada Al-Quran. Yang ada di dalam hati mereka cuma Al-Quran. Ini yang tidak bisa dicabut, ini yang tidak bisa mereka hilangkan oleh Zionis Pak. Nih, Pak? Cinta mereka terhadap apa? Al-Quran. Oleh karena anak-anak Palestina itu Pak, walaupun suasananya berperang, suasananya genting, mereka kalau udah nama Al-Quran Pak itu nomor wahid. Dan Masya Allah, Allah Ta'ala berikan kelebihan juga di sana itu Pak. Justru jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan apa Pak? Ya Pak ya, ini pasti Allah Ta'ala punya maksud, Allah Ta'ala pasti punya kehendak. Kenapa di Palestina itu kelahiran anak laki-laki lebih banyak dibandingkan kelahiran anak perempuan? Sensusnya Pak, kalau di negara yang lain selain Palestina itu Pak, justru kelahiran anak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Di Palestina berbeda Pak, sensusnya itu adalah kelahiran anak laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan apa? Ini mungkin maksudnya Allah Ta'ala supaya ada orang-orang yang nanti tetap menjaga Masjidil Aqsa. Karena Al-Aqsa ini Pak, kalau kita baca dalam sejarah, sholat kita dulu pertama kali bukan ke Mekah Pak. Sholat kita pertama kali bukan ke Ka'bah, tapi sholat kita pertama kali, kiblat kita pertama kali Al-Aqsa. Itu Pak, yang tidak bisa dipungkiri Pak. Bahkan di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblataini. Ya, Bapak Ibu yang berumrah, ya, yang pernah umroh, pernah berhaji di Madinah itu ada masjid apa namanya? Kiblatain. Kenapa dibilang kiblatain? 2 rakaat pertama menghadap ke Al-Aqsa, 2 rakaat yang kedua menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau kita masuk pintu masjidnya sekarang Pak, ya, misalnya mimbarnya ada di sini, ya, atau tempat sholat ini di sini. Pintu masuk sebelah sana Pak, itu nanti di depan pintu masuk ada tulisan hada awal kiblatin. Ini dulu kiblat pertama kali. Berarti waktu itu membalikkan badannya 180 derajat. Ya tadi yang mengarah ke sana, kemudian membalikkan badannya ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah. Ini peristiwa yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Al-Aqsa penting bagi kaum muslimin adalah karena dia kiblat pertama kaum muslimin. Yang kedua Pak, kenapa Al-Aqsa ini menjadi penting? Karena Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau tidak langsung naik dari Masjidil Haram, naik langsung ke langit, enggak. Padahal kalau Allah Ta'ala inginkan demikian, sangat mungkin dan sangat bisa. Tapi Allah Ta'ala justru melakukan settingan yang berbeda, yaitu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru dari Al-Aqsa beliau naik ke langit, ya, di Sidratil Muntaha untuk menerima perintah salat dari Allah Ta'ala. Padahal kalau secara logika kita berpikir, kenapa Rasul tidak langsung aja dari Masjidil Haram langsung kemana Pak? Langsung ke langit. Dan sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Berarti jangan pernah melupakan Al-Aqsa. Peristiwa Isra'nya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang ketiga adalah Al-Aqsa ini kata Nabi SAW salah satu tempat yang mesti kita kunjungi dan upayakan kita bisa mengunjunginya, kata Rasul. Kata Rasul dalam hadis sahih, la tushaddu rahal illa ila salasi masajid. Jangan usahakan sebuah bepergian, perjalanan kecuali berapa masjid? 3. Pertama kata beliau Masjidil Haram, Mekah. Yang kedua Masjidil Hada, masjidku ini kata Nabi, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Kalau kita punya kelapangan rezeki, kita ada waktu, ada kesehatan, mohon untuk kita bisa kunjungi yaitu masjid yang ketiga yang terbaik kata Nabi SAW selain Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, yaitu jangan lupa yaitu Masjidil Aqsa.
Memang kalau kita perhatikan Al-Aqsa mungkin karena di bawah penjajahan Zionis tidak semewah, tidak sebagus Masjidil Haram dan tidak sebagus Masjid Nabawi. Kita kan kalau ke Masjid Nabawi itu Masya Allah indahnya luar biasa Pak. Kalau gitu kalau Masjid Nabawi itu dari atas Pak, ya. Di YouTube kalau kita buka itu Masjid Nabawi dilihat dari atas tuh Masya Allah indahnya luar biasa Pak, ya. Itu apa namanya lampu-lampu di Masjid Nabawi itu Pak, itu kelihatan tuh kalau dari jauh kayak istana Pak, ya. Istana, kelihatan istana dari jauh gitu, Pak. Apalagi nanti Masjidil Haram ini kalau rampung di Masjidil Haram udah selesai semua renovasinya, itu akan lebih indah lagi Pak. Tapi kalau Al-Aqsa kita perhatikan sangat memprihatinkan Pak. Sangat memprihatinkan, ya. Bisa dikatakan gak terawat, ya. Tetapi bagaimanapun tetap kita harus punya keinginan, semangat untuk bisa mengingat. Bahkan orang Palestina itu para jamaah, dia senang kalau kita datang ke sana. Senangnya bukan karena mereka mendapatkan Muhammad kita datang ke sana berkunjung kemudian ada pemasukan divisa negaranya. Mereka senang itu Pak, kalau kaum muslimin datang ke sana mereka merasa, oh berarti Al-Aqsa ini masih merupakan milik kaum muslimin. Makanya mereka selalu ini Pak, selalu kayak memberikan semangat gitu. Yuk ke sini. Ya bukan pertimbangannya untuk apa Pak? Untuk divisa negaranya. Supaya kaum muslimin jangan melupakan sejarahnya Al-Aqsa. Supaya kaum muslimin jangan pernah meninggalkan Al-Aqsa. Banyak orang yang semangat ke Masjidil Haram, banyak orang yang semangat ke Masjidil Nabawi, tapi kenapa tidak bersemangat untuk ke sana? Maka ketika kita datang ke sana mereka luar biasa. Senangnya dengan kita bisa mengunjungi salah satu masjid yang terbaik yaitu Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kepedulian kita kepada Al-Aqsa adalah semata-mata karena kita satu akidah, satu keimanan, dan itu merupakan masjid yang sangat disucikan oleh Allah Ta'ala. Salah satu tempat yang terbaik adalah Al-Aqsa. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayatnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 3 perniagaan itu merupakan perniagaan yang terbaik. Tadi yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, berjuanglah dengan harta yang kita miliki, berjuanglah dengan jiwa kita, itu lebih baik di sisi Allah. In kuntum ta'lamun, kalau sekiranya engkau mengetahuinya. Hadirin yang kami muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan subuh pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala menambah wawasan kita, dan juga senantiasa kita memiliki semangat di bulan Ramadan, ya. Karena memasuki 10 yang kedua ini sudah banyak perubahan Pak, ya. Pak sudah mulai apa Pak? Maju, ya. Di beberapa masjid bisa perhatikan dan masuk 10 yang kedua itu sudah jamaahnya sudah mudah-mudahan yang tetap bertahan ini jamaah yang istiqomah insyaallah. Dan kita bertahan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, ya. Karena kata para ulama, kalau sudah melewati separuh Ramadan, kita kan sudah separuh ya Pak ya. Ini hari yang keberapa nih Pak? 17. 18 ini? 17 ya. Hari ini yang ke-17 ya. 17. Ini kan berarti kita sudah lewati berapa separuhnya. Kata para ulama, kalau kita sudah bagus, sudah baik di Ramadan ini, kita sisanya tolong ditingkatkan lagi untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik. Tapi kalau sekiranya belum maksimal, di awalnya belum maksimal, mudah-mudahan sisanya jangan disia-siakan. Yang tersisa dari hari Ramadan jangan pernah sia-siakan. Tutuplah Ramadan dengan kondisi husnul khotimah. Jadi ibaratnya kalau orang hidup itu Pak memulai dengan baik, mudah-mudahan kita akhiri dengan husnul khotimah. Insyaallah harapan kita, karena kita nanti memasuki juga 10 terakhir Ramadan, yuk kalau ada di sini iktikaf, kami mengajak jamaah untuk bisa memakmurkan masjid kita di sini untuk ikuti iktikaf, ya, iktikaf pada akhir 10 terakhir Ramadan. Dan Rasul katakan, perbanyaklah doa di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang selalu dibaca nih Pak, ya, di saat 10 terakhir di bulan Ramadan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan untuk kita semua dan juga keistiqamahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.